Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali di ruang Zoom ini untuk bersaat teduh bersama. Melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 36 dengan tema mati yang berarti. Sebelumnya, mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan pujikan, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ku.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Bapa atas berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada, kami hidup, kami sehat, kami dapat melakukan aktivitas kami, itu semua karena kemurahan-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dan memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan saat teduh kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kita pernah diperhadapkan dengan situasi sulit atau menderita. Namun, apa yang kita hayati dari situasi sulit dan menderita tersebut? Apakah kita mengartikannya sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, sehingga berusaha untuk tidak mengalaminya? Atau sebaliknya, kita melihat situasi sulit dan menderita itu
sebagai bagian dari proses meraih sesuatu yang kita harapkan. Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 36 yang kita baca pada hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa situasi sulit dan menderita bukan hanya sebagai sebuah proses yang dapat membawa kebaikan bagi diri sendiri, tapi juga dalam rangka menghasilkan kemanfaatan atau buah yang berarti bagi orang lain, bahkan jika harus melalui jalan kematian sebagaimana yang Kristus teladankan. Tuhan Yesus merespon permohonan beberapa orang Yunani yang ingin bertemu dengannya dengan berkata bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Jadi kedatangan beberapa orang Yunani tersebut seakan menjadi tanda bahwa bangsa-bangsa lain telah menaruh harapan akan kehadiran Tuhan Yesus. Itu berarti waktu penyelamatan bagi segala bangsa melalui proses kematian Tuhan Yesus juga sudah makin mendekat atau akan segera tiba. Selanjutnya Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana ia harus mengalami kematian dengan pernyataan bahwa sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, maka akan menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus pun tidak berusaha menghindari proses kematian ini dengan berkata, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Adapun arti dari pernyataan bahwa Mesias akan tetap hidup selama-lamanya dijelaskan Tuhan Yesus dengan membawa pada sebuah pengertian tentang hidup yang harus diartikan sebagai terang yang hadir dalam dirinya. Ingatlah, kita pun dipanggil untuk menjadi anak-anak terang yang terus menghadirkan terang atau hidup Kristus di tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya dalam keheningan hati kita. Apakah dalam menjalani hidup ini kita cenderung menghindar dari kesulitan dan penderitaan dalam menghadirkan terang Kristus? Apakah kita telah dapat memaknai situasi hidup yang sulit dan menderita, bahkan kematian sebagai proses yang dapat menghasilkan buah kebaikan bagi sesama? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, jadikan aku sebagai anak-Mu yang dapat menghadirkan terang Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita meresponi dengan kita tetap berusaha untuk dapat menjalani hidup yang sulit dan menderita sekalipun, jika itu untuk atau demi kebaikan sesama. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.